Banyak sekali pagi ini saja ceritanya saya sudah menemukan wajah-wajah yang ceria, sukacita, hingar-bingar seperti happy seperti itu. Ceritanya tadi pagi saya berangkat dari rumah sampai dengan gereja. Banyak saya temui wajah-wajah ceria yang sudah mengikuti lomba-lomba yang sudah mulai. Bapak Ibu kan sudah lihat tadi di depan gereja juga sudah lewat begitu kan. Salah satunya itu jalan sehat. Sangat unik. Jalan sehat yang saya lihat ini sangat unik. Mereka menggunakan cosplay. Ada yang menggunakan cosplaynya itu Pangeran Diponegoro, totalitas. Seperti itu. Ada cosplaynya itu jadi bawor. Oke lah. Tapi yang unik lagi nih, ada cosplaynya itu jadi apa? Gendruwo. Gitu. Ya walaupun kita sama-sama gak tahu dulu gendruwo sama bawor itu ngangkat bambu runcing juga apa enggak kita. Tapi itu nggak penting. Nggak penting bahwa yang penting adalah partisipasi merayakan. Kita juga memperingati hari ulang tahun NKRI. Dan sampai di gereja pun saya mendengar obrolan dari teman-teman, mereka sudah sangat mempersiapkan perlombaan untuk menghadapi perlombaan-perlombaan besok yang gereja adakan. Jadi saya yakin juga keceriaan, happiness, sukacita tersebut juga hadir di sini bersama kita semua. Nah, tapi tidak boleh lupa juga Bapak Ibu bahwa kemarin di Jumat kita juga mendengarkan kabar yang tidak enak. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya kabar viral tersebut bahwa saudara-saudara kita yang di NTT dan di Medan Simalungun itu juga mengalami musibah gempa. Kita akan turut juga mendoakan buat saudara kita di sana itu supaya mereka bisa kembali pulih, kembali normal, tetap ada sukacita di sana. Dan kembali di sini teman-teman saya, mereka The City Lights Band, mereka akan sudah bersiap mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bersukacita bersama-sama dengan menaikkan puji-pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini Pastor Feni Ari Asih akan membawakan firman Tuhan melalui khotbahnya dengan judul 2 kata saja, kapan cukup. Cukup mengundang penasaran saya, 2 kata saja. Mungkin maksudnya kapan kita mengatakan cukup seperti itu ya. Nanti kita dengar, kita simak, kira-kira apa pesan Tuhan buat kita untuk bekal di kehidupan kita. Kita mulai saja ibadah pada pagi hari ini. Selamat menikmati berkat Tuhan yang baru. Kita sambut dan beri tepuk tangan Betty The City Lights Band. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu ada pertolongan dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu
selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita menyanyikan pujian ini dari awal, Bapak Saudara. Sebab hanya firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kami percaya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah kami tidak menyerah Tuhan, sebab Kau kekuatan kami.
Terima kasih Betty and the City Light Band yang sudah melayani kita semuanya pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, saya lihat banyak yang pakai baju merah. Termasuk tim Praise and Worship kita pagi ini memang semangat 45-nya menyala gitu ya Bapak Ibu ya. Dan gak kalah seru juga STTSP kemarin juga ikut jalan sehat di kampung. Dan hadiah utamanya sepeda motor. Semua sudah berdoa supaya dapat sepeda motor Bapak Ibu. Tapi mereka pulang gak bawa sepeda motor. Jadi mereka pulang dapat sukacita bersama-sama dengan warga di Soteria. Senang sekali pagi hari ini saya bisa kembali bersama-sama beribadah bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya akan memulai pesan firman Tuhan pagi hari ini dengan satu pertanyaan yang cukup sederhana. Dan saya yakin semua dari kita bisa menjawab dengan gampang. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Berapa kira-kira penghasilan yang akan membuat kita semuanya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekarang saya sudah cukup. Jadi berapa kira-kira penghasilan yang kita harapkan sampai kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa kita sudah cukup. Mungkin angka itu adalah 10 juta, 20 juta, 50 juta, atau 100 juta baru aku cukup. Nah, ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Kira-kira di angka berapa baru kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah cukup gitu. Jawabannya di dalam hati masing-masing. Bagi yang gajian Bapak Ibu, dulu waktu gaji kita masih di bawah UMR, mungkin di bawah 2.400.000, kita mungkin mikirnya begini, wah kalau gajiku 5 juta kayaknya aku bisa hidup lebih enak. Waktu kita betul-betul sampai di gaji 5 juta, kita kemudian ngomong lagi dalam hati kita, kalau kira-kira gajiku 8 juta, kayaknya hidupku baru terasa aman gitu ya. Dan ternyata betul, kita sampai di angka 5 juta. Begitu sampai di 5 juta, maka kita akan ngomong lagi dalam hati, kalau 10 juta gajiku, kayaknya hidupku itu baru bisa bernafas gitu ya. Bagi yang punya usaha, kita mungkin pikirnya begini Bapak Ibu. Kalau omset saya 100 juta per bulan, saya baru bisa bersyukur banget sama Tuhan. Dan ternyata lewat proses waktu dapat omset 100 juta itu. Tapi waktu kita dapat 100 juta per bulan, lalu sekarang kita lihat orang lain yang sama-sama usahanya sama dengan kita, ternyata omsetnya di atas itu, 300 juta. Tiba-tiba waktu kita tahu omset teman kita di atas 300 juta, angka 100 juta yang dulu kita doakan, yang itu adalah jawaban doa kita kepada Tuhan, sekarang rasanya seperti sebuah kegagalan. Karena kita juga mau yang 300 juta. Bapak Ibu, jadi pertanyaannya adalah ini, angka berapa sebenarnya yang namanya cukup? Cukup itu ada di angka berapa sebetulnya? Nah ternyata Bapak Ibu, angka cukup itu selalu berpindah-pindah begitu kita hampir mencapai angka tersebut. Atau saat angka itu tercapai, angka itu dengan cepat langsung berpindah. Ketika kita mencapai satu titik, standar cukup kemudian berpindah ke titik berikutnya. Karena cukup selalu berpindah-pindah. Nah pertanyaannya bukan lagi berapa banyak yang saya mau, tapi kenapa kata cukup buat kita selalu berpindah-pindah. Nah Bapak Ibu, masalah kita itu bukan karena kita terlalu ambisius, terlalu serakah, bukan. Tapi masalah kita sebenarnya adalah kita sedang membangun sebuah kehidupan dengan harapan suatu hari nanti kehidupan itu akan membuat kita merasa cukup. Dan yang menarik adalah ribuan tahun yang lalu, sebelum ada Instagram, sebelum ada TikTok, sebelum ada Facebook, sebelum ada media sosial, sebelum ada personal branding, Alkitab ternyata menceritakan kepada kita semuanya tentang manusia yang juga melakukan hal yang mirip dengan kita. Gak pernah merasa cukup. Nah kisahnya itu tertulis dalam Kejadian 11 ayat 1-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Menara Babel. Beberapa dari kita mungkin kenal dengan ceritanya. Bapak Ibu, saya bicara singkat tentang Menara Babel ini.
Secara historis, kenapa disebut Menara Babel? Karena itu di daerah Babilonia. Artinya itu adalah gerbang para dewa. Bentuk bangunannya itu seperti sigurat. Jadi dia bukan menara kayak kita punya di Purwokerto ini, menara pandang yang tinggi sekali gitu, bukan. Tapi bangunan ini tidak setinggi menara yang kita punya itu, tidak tunggal begitu, tapi dia ada banyak sekali ruangan-ruangannya. Nah mungkin ini adalah contoh gambarnya. Bangunan ini menjadi pusat kota dan pusat kebudayaan Babilonia. Dan di Babilonia itu ada sebuah bangunan dengan nama Etemenanki. Dan ini kira-kira bisa memberikan kepada kita semua gambaran historis tentang jenis bangunan monumental yang akan dibangun oleh orang-orang Babel yang terkenal dengan nama Menara Babel. Nah tetapi Bapak Ibu, Kejadian 11 ayat yang keempat, penulis kitab Kejadian mencatat begini, ini kata orang-orang Babel, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu, bangun menaranya tidak masalah. Membangun kota tidak masalah. Karena pada zaman itu kota adalah sebuah identitas negara. Kota itu juga adalah simbol keamanan negara. Tetapi yang jadi masalah adalah dengan kalimat ini. Mari kita mencari nama. Jadi mereka bukan hanya sedang membangun gedung yang tinggi, tapi mereka sebetulnya ingin kalau gedung itu yang tinggi itu sudah jadi, gedung itu sudah berdiri, gedung itu akan ngomong sesuatu tentang mereka. Misalnya gedung itu akan bicara begini, memang hebat betul orang Babel. Jenius sekali orang Babel sampai dia bisa membangun menara yang begitu tinggi. Atau orang akan ngomong sukses besar dan tidak tertandingi orang-orang Babel. Jadi Bapak Ibu, menaranya itu cuma alat. Yang mereka cari sebetulnya adalah identitas diri mereka. Nah pagi hari ini kita mungkin tidak sedang membangun menara. Tapi mungkin kita punya Babel dalam diri kita. Misalnya begini Bapak Ibu. Kalau saya punya itu tuh bisa rumah, bisa mobil, bisa gelar, bisa pasangan yang wow, yang keren, atau jabatan, saya baru bisa tenang. Atau kita mungkin akan ngomong begini, kalau anak saya jadi itu, saya baru bangga. Nah kemarin saya ketemu dengan teman, katanya kalau zaman dulu orang tua paling bangga kalau anaknya jadi dokter atau jadi PNS gitu ya. Tapi anak zaman sekarang sedikit yang mau jadi PNS ya. Nah itu anggapan kita orang tua. Atau kalau usaha saya sudah sebesar itu, baru orang akan tahu siapa saya. Nah Bapak Ibu, Babel itu bukan hanya sebuah menara, tapi itu adalah alat untuk membanggakan diri dan menunjukkan identitas siapa kita sebenarnya. Dari sini kita akan belajar beberapa hal dari kisah Menara Babel ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita sering kejar sesuatu bukan karena kita butuh, tapi karena kita pingin jadi seseorang. Nah Bapak Ibu, prinsip Alkitabnya adalah begini. Orang-orang Babel sebetulnya tidak butuh menara. Tapi karena mereka ingin terlihat, mereka ingin dikenal, mereka kepingin punya nama, itu sebabnya mereka bersepakat untuk mendirikan menara. Kita mungkin tidak membangun menara. Kita memang butuh rumah. Tapi rumah Bapak Ibu sekarang bukan lagi hanya sebuah tempat tinggal. Tapi rumah itu bisa menunjukkan pencapaian yang kita banggakan. Biar orang tahu bahwa saya sudah berhasil. Kalau di Jakarta begitu ya Bapak Ibu, itu ada namanya kawasan PIK. Jadi kalau rumahnya di mana? Di PIK, orang sudah tahu. Itu elit ke atas gitu ya. Bahkan waktu kita ditanya rumahnya di mana? Oh di sini, kadang-kadang suaranya sudah ada berbeda sedikit gitu ya Bapak Ibu. Nah mobil, kita butuh mobil. Tapi sekarang ini mobil ternyata bukan cuma kendaraan, tapi alat untuk menunjukkan bahwa kita sudah sukses. Gelar bukan cuma sebuah pendidikan yang kita punya, tapi ini adalah alat untuk menunjukkan betapa pintarnya kita. Jabatan
bukan hanya sebuah tanggung jawab, tetapi ini adalah alat untuk menunjukkan bahwa saya punya kuasa. Bahkan ironisnya Bapak Ibu, anak-anak dijadikan piala oleh orang tua mereka. Jadi kalau ditanya anaknya sekolah di mana, dapat ranking berapa, kita semuanya langsung bangga menyebutnya. Kenapa? Karena anak-anak sebetulnya kita jadikan piala kita. Bahkan waktu anak kita terlihat tidak sepintar anak teman kita, orang tua yang punya anak, siapa yang malu? Anaknya atau orang tuanya? Kalau mau jujur, orang tuanya lebih malu ya. Makanya orang tua ngelesin ke sana kemari, banyak sekali les. Kenapa? Supaya anaknya enggak beda jauh dengan anak teman-teman kita. Jadi problemnya Bapak Ibu bukan prestasi anak sebetulnya. Tapi kita pakai prestasi anak untuk bangun nama kita sendiri. Dan ini adalah salah satu Babel kita. Bapak Ibu, satu hari ada orang yang saya kenal begitu, sudah lama gak ketemu. Terus dia tanya sama saya begini, kamu sekarang ada di mana? Saya bilang, oh saya di Soteria. Nah terus teman saya orang ini dia ngomong nadanya rada gimana gitu ya. Oh masih di Soteria ya? Terus orang ini bilang, wah temanmu yang ini sudah jadi pendeta besar loh. Dia diundang khotbah di mana-mana, dia seminar di mana-mana. Yang satu ini nih temanmu nih udah jadi PNS, dia berhasil loh. Terus yang satu lagi dia bilang, yang satu ini dia sudah jadi punya gereja besar dan lain sebagainya. Waktu itu Bapak Ibu, saya emosi Bapak Ibu. Kira-kira apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Sama, saya mulai bangun menara Babel saya. Ya. Saya pikir begini, saya buktiin ya, saya akan lebih hebat dari orang-orang yang kamu sebutin tadi gitu ya. Nah saya kepengen sekolah tinggi Bapak Ibu. Saya habis ini saya sekolah lagi. Jadi Pak Hendy S3, Pak Yoro S2, saya juga mau nyusul S2 gitu ya. Tapi ternyata saya nggak sanggup Bapak Ibu. Sudah malas sekolah lagi ya. Pak Hendy sering ngomel-ngomel saya, kenapa Bu Feni nggak mau sekolah? Tinggal daftar. Saya pernah daftar Bapak Ibu, saya pernah ujian. Habis itu saya bilang, aduh saya mundur, saya nggak mau. Dan saya tertantang, saya kepengen bangun Babel saya. Gitu ya. Bukan karena saya butuh Bapak Ibu. Tapi karena saya ingin orang itu bilang kalau saya itu sudah jadi seseorang. Gitu ya. Jadi itu dulu Bapak Ibu. Sekarang saya sudah mulai sadar panggilan saya bukan di sana. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang kita pakai untuk ngomong, lihat sekarang ini saya sudah jadi seseorang, atau anakku sudah jadi seseorang, atau pekerjaanku begitu hebat. Waktu kita ngomong lihat, saya sudah jadi seseorang. Bisa jadi itu adalah menara Babel kita. Babel, bukan seberapa tinggi menara yang kita bangun, tapi apa yang kita harapkan menara itu lakukan terhadap identitas kita. Jadi seringkali kita membangun sesuatu, membangun karir, membangun pekerjaan, membangun rumah tangga, bukan karena kita butuh, tapi karena kita kepengen menunjukkan bahwa kita sudah menjadi seseorang. Yang kedua Bapak Ibu, masalahnya setelah punya, kita malah takut kehilangan. Nah Bapak Ibu, dalam Kejadian 11 ayat yang keempat tadi, kenapa orang-orang Babel itu membangun menara? Satu, bukan hanya cari nama, yang kedua adalah mereka punya ketakutan yang besar. Mereka takut, mereka terpisah kemana-mana. Mereka maunya kumpul jadi satu, membuat persatuan, dan mereka kepenginnya tinggal bersama-sama. Tetapi rasa kehilangan itu, rasa takut kehilangan itu membuat mereka kemudian memutuskan untuk membangun menara Babel tersebut. Setelah kita punya Bapak Ibu, ternyata natur manusia kita ini, kita takut kehilangan sesuatu yang sudah kita punya. Dulu mungkin kita kepengen punya usaha, dan sekarang Tuhan berkati dengan sebuah usaha. Harusnya hidup kita lebih tenang. Ternyata enggak. Sekarang malah takut, kalau omsetnya turun gimana ya? Harga modal terus naik, gimana cara jualnya biar bisa tetap untung besar? Justru mendatangkan kecemasan. Dulu kita kepengen punya jabatan, dan sekarang sudah punya jabatan tersebut. Tapi tiap hari kita mikirin, jangan sampai jabatanku itu digantikan oleh orang lain. Dulu kita kepengen dikenal,
Sekarang mungkin kita sudah jadi terkenal dan sudah banyak followersnya ya. Malah bahkan saya lihat Bapak Ibu teman-teman semua ada yang sampai centang biru gitu ya. Kalau centang biru itu berarti udah ribuan followersnya ya. Kayak artis-artis gitu. Saya baru sedikit Bapak Ibu, paling-paling 300-an ya. Nah, kita kepengen terkenal, kita sudah kenal, sudah jadi terkenal. Kemudian kita mulai tanya-tanya, apa sih yang diomongin orang-orang tentang kita? Apa sih? Apa yang diomongin Pak Ganes tentang saya gitu ya. Kita mulai cari-cari tahu Bapak Ibu. Kalau bagus kita senang, kalau nggak bagus kita marah-marah. Nah dulu mungkin kita kepengen sebuah pelayanan yang besar. Tapi begitu kita punya pelayanan yang besar, kita takut kalau satu hari nanti pelayanan kita jadi kecil atau pelayanan kita digantikan oleh orang lain. Sesuatu yang dulu kita kejar supaya kita bahagia, supaya kita tenang, supaya kita nyaman. Sekarang justru bikin kita cemas dan yang kita punya akhirnya mulai memiliki kita. Bukan kita yang memiliki rumah, bukan kita yang memiliki uang, bukan kita yang memiliki jabatan itu, tapi sesuatu itu justru yang memiliki kita. Punya uang itu normal. Tetapi waktu uang memiliki hidup kita, itu berarti Babel. Punya jabatan itu normal. Tapi waktu jabatan memiliki kita, itu berarti Babel. Waktu kita punya reputasi yang baik, itu baik, bagus, normal. Tapi reputasi memiliki kita, itu berarti Babel. Kalau kita punya pekerjaan itu normal. Tapi waktu pekerjaan itu memiliki kita, maka itu adalah Babel. Termasuk pelayanan. Kita punya pelayanan itu bagus. Tapi kalau kita kehilangan pelayanan, dan membuat kita kemudian merasa kehilangan diri kita yang sebetulnya, maka pelayanan itu berarti sudah memiliki kita. Saat kita kehilangan apa yang kita punya, dan itu membuat kita kehilangan identitas diri, itu berarti sesuatu sudah memiliki kita, bukan kita yang memiliki sesuatu. Bapak Ibu, ada seorang pengusaha Indonesia yang cukup terkenal, mungkin Bapak Ibu sering lihat fotonya ya, karena dia punya quotes gitu nyentrik-nyentrik banget, dan dia penampilannya tuh nggak kayak orang bos besar, tapi dia penampilannya biasanya kemana-mana pakai celana pendek, pakai kemeja, pakai kaos gitu ya. Namanya adalah Bob Sadino. Bob Sadino itu salah satu pengusaha, tapi perjalanan hidupnya cukup menarik. Dia pernah hidup berkecukupan, dia juga pernah bekerja di luar negeri. Dan waktu pulang ke Indonesia, dia berhasil beli mobil Mercedes. Nah sampai di Indonesia mobil itu rusak Bapak Ibu. Tapi dia nggak bisa memperbaiki mobil karena ongkosnya terlalu mahal. Nah akhirnya dia bekerja, dia jadi kuli bangunan, tetap nggak bisa mencukupi untuk perbaikan mobilnya. Lalu kemudian dia jual mobilnya, dia pakai untuk usaha. Tapi lagi-lagi usahanya dia nggak berhasil. Akhirnya dia kemudian jual telur dari rumah ke rumah dan bertahun-tahun kemudian baru dia sukses di dunia bisnisnya. Jadi orang ini pernah kehilangan hampir semua simbol yang biasanya kita pakai untuk mengatakan saya sudah berhasil. Dia punya pendidikan, dia punya pengalaman bekerja di luar negeri, internasional, dia punya fasilitas mewah, kita sebut biasanya itu sebuah keberhasilan. Tapi dia kehilangan semua itu dalam waktu yang cukup singkat. Tetapi masalahnya saat kehilangan itu, apakah dia kehilangan identitas? Kalau semua yang membuat kita merasa sukses itu hilang, apakah kita masih tahu siapa diri kita yang sebetulnya? Kalau kita masih tahu siapa diri kita yang sebetulnya, itu berarti kita pemilik dari barang tersebut. Tapi kalau sesuatu itu hilang, dan kita kemudian tidak tahu siapa kita sebetulnya, maka barang itu menjadi pemilik hidup kita. Bapak Ibu, yang ketiga adalah ini. Babel bukan mau sukses, tapi saya belum cukup kalau belum sukses. Babel bukan tentang berapa tinggi menara itu, tapi apa yang kita harapkan terjadi pada diri kita setelah kita selesai membangun menara. Bapak Ibu, kenapa kita mau punya uang lebih banyak? Ya,
Kenapa kita mau usaha kita berkembang? Atau kenapa kita mau anak kita berhasil? Bukan hanya di akademis, tapi dalam semua kehidupan. Kenapa kita kepengen keluarga kita harmonis? Tidak ada yang salah dengan semua keinginan itu. Tapi kita perlu tanyakan satu pertanyaan penting saat kita sudah punya semuanya itu. Kalau itu tidak terjadi, apa saya masih tetap merasa berharga? Kalau usaha kita belum berkembang, kalau anak kita belum berhasil, kalau pelayanan kita belum maju, apakah kita masih tetap merasa bahwa kita berharga? Orang-orang Babel kepengen bangun menara yang tingginya sampai ke langit. Itu cita-citanya mereka Bapak Ibu. Kejadian 11 ayat yang kelima, penulis kitab Kejadian kemudian menulis satu kalimat yang sangat menarik. Kalimatnya begini. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi ironis banget Bapak Ibu. Menurut orang Babel, menara itu sudah menyentuh langit. Tapi ternyata dalam perspektif Tuhan, Tuhan ternyata mesti harus turun. Itu berarti menaranya bahkan belum sampai ke langit. Di mata Tuhan, menara itu sangat kecil. Sampai Tuhan harus turun ke bumi untuk melihat menara tersebut. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita bilang ini adalah pencapaian terbesar dalam hidup saya. Tetapi kita perlu ingat bahwa dalam perspektif Tuhan, pencapaian itu cukup kecil. Kita mati-matian kejar sesuatu yang kita pikir itu akan membuat kita menjadi seseorang. Padahal Tuhan sudah kenal kita jauh sebelum kita punya segala sesuatu. Dan salib Tuhan Yesus memberikan apa yang Babel tidak pernah bisa berikan kepada kita semuanya. Yaitu kata cukup. Babel selalu berkata begini, bangun dulu, buktikan dulu, baru nanti kamu punya nama yang besar. Tetapi salib Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membangun dulu baru kita punya nama yang besar. Salib Tuhan Yesus justru berkata, sebelum kamu berhasil membuktikan apapun, aku bahkan sudah mengasihimu dengan sangat luar biasa. Paulus menulis dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dengan bunyi begini Bapak Ibu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus tidak menjalani salib supaya Tuhan Yesus terlihat hebat. Justru di salib Dia memberikan nilai kepada kita semuanya. Nilai itu tidak ditentukan oleh pencapaian kita, tidak ditentukan oleh keberhasilan kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus, Dia memberikan nilai kepada kita semuanya bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Tidak perlu membangun identitas palsu. Bukan setelah kita berhasil, bukan setelah kita layak, atau bukan setelah kita selesai membangun menara, tapi jauh ketika kita masih belum memiliki semuanya itu, Dia bahkan sudah mati untuk kita semuanya. Babel, saya bangun supaya saya bisa jadi seseorang. Tapi Injil Tuhan Yesus Kristus, Dia justru berkata, karena saya dikasihi Allah, maka saya bebas membangun. Tanpa menjadikan apa yang saya bangun sebagai identitas diri saya. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha pagi hari ini boleh banget buka cabang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita boleh kuliah setinggi mungkin. Kita boleh beli rumah. Kita boleh punya target omset 1M bahkan. Kita boleh banget bikin pelayanan jauh lebih besar. Kita bisa banget, ingin banget anak-anak kita sukses dan berprestasi dengan menyekolahkan mereka di sekolah yang terbaik. Tidak apa-apa bangun. Harus bangun bahkan. Tapi jangan minta bangunan itu memberitahu siapa diri kita di kemudian hari. Nah Bapak Ibu, saya punya Lego di depan. Ini mainan anak-anak Bapak Ibu. Saya ngerakitnya rada kesulitan ya, karena saya nggak pernah main Lego Bapak Ibu dari kecil ya. Nah, bayangkan ini adalah bangunan yang kita punya. Ini rumah kita yang bawah. Di atasnya adalah pendidikan kita, ini jabatan kita, ini adalah aset kita, ini adalah omset kita dan kita sudah bangun dengan sangat rapi.
Tetapi menara yang makin tinggi ini, pertanyaannya adalah ini. Kalau satu persatu hilang, kalau sampai jabatan kita habis Bapak Ibu, kalau sampai kemudian usaha kita sedikit mengalami masalah, kalau sampai anak kita ternyata nggak bisa jadi piala buat kita, kalau sampai followers kita berkurang, kalau sampai pelayanan kita digantikan oleh generasi selanjutnya, kalau pertanyaannya kalau semua ini hilang, siapa saya? Itu menjadi sebuah pertanyaan penting. Kalau runtuhnya apa yang kita punya membuat kita tidak tahu siapa diri kita, itu berarti selama ini kita cuma bangun menaranya saja, kita tinggal di dalamnya, menara itu memiliki kita dan menara itu jadi identitas. Seharusnya kita adalah pemilik menara ini, kita yang membangun, kita yang memberi identitas kepada bangunan tersebut. Bapak Ibu, harusnya kita semuanya tidak kehilangan identitas karena Tuhan sangat mencintai kita semuanya. Jadi kesimpulannya adalah bangun setinggi yang kita bisa. Bekerja keraslah, buka usaha, sekolahin anak, kejar omset, kejar mimpi. Buatlah sesuatu yang besar. Tapi jangan naik ke atas menara tersebut lalu berharap dari sana kita kemudian ngomong cukup. Karena selalu ada lantai berikutnya. Selalu ada orang yang lebih tinggi dari kita. Dan selalu ada angka yang lebih besar dari yang kita punya. Karena Babel tidak pernah punya lantai yang terakhir. Jadi kita boleh berhenti membuktikan bahwa kita berharga. Bukan berhenti bekerja. Karena salib Tuhan Yesus Kristus bukan hadiah yang akhirnya diberikan kepada orang yang cukup berhasil, tapi salib Tuhan Yesus adalah kabar baik bahwa sebelum semua menara kita selesai dibangun, Tuhan sudah sangat mencintai kita dan kita begitu berharga di depan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami boleh membangun, boleh bermimpi, boleh bekerja keras, boleh mengejar sesuatu yang besar. Tapi jangan biarkan apa yang kami bangun menjadi identitas kami. Ketika kami mengejar keberhasilan, ingatkan kami bahwa kami tidak perlu membuktikan kami berharga. Ketika kami memiliki banyak, jangan biarkan apa yang kami miliki akhirnya memiliki kami. Dan ketika sesuatu yang kami bangun runtuh, ingatkan kami bahwa hidup kami tidak ikut runtuh. Karena identitas kami tidak berdiri di atas menara yang kami bangun, tetapi di atas kasih-Mu yang tulus. Terima kasih untuk salib-Mu, karena sebelum kami berhasil, Engkau sudah sangat mengasihi kami. Sebelum kami selesai, Engkau sudah mengenal kami. Berikan kami semuanya hati yang tahu kapan kami harus berkata, Tuhan, di dalam Engkau, aku sudah cukup. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.